warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Nazi'at ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama hiya zajratun wahidatun. Fa innama hiya maka ang pastine hiya utawi tiupan kedua, nafkhatun tsaniyah, ai ar-radifatuh tegese tiupan kang kaping pindho, allati yaqibuha kang ngiring-iringi ha ing radifah al-ba'tsu apa kebangkitan manusia dari asalnya mati kemudian hidup kembali. Di hari kiamat itu nanti ada 2 kali tiupan sangkakala. Tiupan pertama yang menunjukkan hancurnya seluruh alam semesta. Tiupan yang kedua kemudian hidupnya kembali orang-orang yang sudah mati. Fa innama hiya zajratun. Zajratun iku tiupan. Nafkhatun tegese tiupan, wahidatun kang siji. Fa idahum bisahirati fa idahum maka hum utawi ai kullul khalaiki saben-saben makhluk iku bisahirati iku tangi bangun. Jadi setelah tiupan sangkakala yang kedua, orang-orang yang ada di kuburan itu bangun semua. Baik yang tubuhnya sudah hancur ataupun yang tubuhnya masih utuh, itu semua bangun kembali ke fisik asalnya masing-masing. Biwajhil ardi ing dure ing permukaane bumi. Ahya'an hale urip ba'da makanu ing dalam sakwise oleh ono sapa khalaik bibatniha iku ing dalam jerone bumi, jerone ardi, amwatan hale mati. Manusia setelah yang ada di kuburan, yang sudah meninggal ataupun yang dikremasi, dibakar abunya, itu nanti kembali semua unsur tubuhnya itu kembali seperti sedia kala setelah tiupan yang kedua. Dan kembali ke permukaan bumi. Karena ini manusianya dari awal penciptaan manusia sampai akhir penciptaan manusia semuanya kumpul di bumi, maka otomatis buminya jadi padat ya. Hal ataka hadithu Musa. Hal atakah onoto atakah tekokah ing sira ya Muhammadu Muhammad, Nabi Muhammad. Hadithu Musa apa kisah Nabi Musa. Lafat hadithu Musa amilun ikut amil. Fi ing dalam lafat idnadahu. Idnadahu nalikane manggil hu ing Musa. Rabbuhu sapa pangerane Musa. Bil wadi muqaddasi ing dalam lembah kang suci. Kang den suci akan. Tua nyatane lembah tua. Nama tempat. Lafat tua ismul wadi iku jenenge lembah.
bit tanwini kelawan den waca tanwin berarti munsharif tuan, wa tarkihi lan ninggal tanwin berarti tua ghairu munsharif. Faqala ta'ala maka dawuh sapa Allah taala, idhab ila fir'auna, irhab nyango sira, pergilah engkau Musa ila fir'auna maring Fir'aun, innahu tagha, innahu satuhune Fir'aun tagha iku ngelewati wates sapa Fir'aun, tajawazah tegese ngelewati sapa Fir'aun al-hadda fil kufri, al-hadda ing batas fil kufri ing dalam kekufuran. Fakul moko ngucap sira Musa, hal ana ta lakah iku, hal ana ta lakah kadue sira, ad'ukah ngajak ingsun kah ing sira, ila antazakka maring yen ta bersihaken sira. Wa fi qiraatin lan ing dalam suci wacanan bitasdidil zayih kalawan tasdite lafadz zai, tazakka bidghamit ta'itsanati kalawan ditawamaken tak kang kaping pindho fil asli ing dalam asale, fiha ing dalam lafad tazakka. Asalnya tatazakka, ikut wazan tafa'ala, tafa'ala tafa'alu, tazakka ya tazakka. Lafad ya tazakka itu kalau untuk mukhatab, untuk kata ganti kedua menjadi tatazakka, kemudian disingkat taknya, yang letaknya dibuang satu. Maknanya tatahharu, bersihaken sapa sira minasyirki saking syirik, bi antashhadah kelawan yen to nyakseni sira an satune sa'an la ilaha ora ana pangeran iku maujud, ora ana pangeran kang wajib kang berhak disembah illallah angin Allah. Jadi Nabi Musa, ini salah satu kisah ya. Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk berdakwah. Dakwah yang utama adalah mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Nabi Musa ini rakyat biasa, rakyat jelata. Dulu pernah malah diasuh oleh Fir'aun melalui istrinya Fir'aun, Sayyidah Asia. Mungkin kalian sudah pernah dengar bahwa Nabi Musa ini ketika bayi oleh ibunya ditaruh di sungai karena takut akan dibunuh oleh Fir'aun, kemudian ditemukan oleh Siti Asia, istrinya Fir'aun, kemudian dipelihara di dalam istananya Fir'aun. Setelah dewasa, kemudian beliau jadi nabi dan rasul, oleh Allah diberi tugas untuk mendakwai Fir'aun, mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Nah, bagaimana cara mendakwainya? Tentu saja dakwahnya itu walaupun kepada orang kafir yang sangat sombong, itu tetap Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar cara berdakwahnya itu dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang untuk beriman kepada Allah dengan cara yang baik.
Ini walaupun kepada orang yang kafir. Kalian punya teman orang yang kafir, punya keinginan untuk mengajak dia supaya jadi muslim. Nah, itu ada dua langkah dalam berdakwah. Satu, tunjukkan bahwa kalian dari segi akhlak jauh lebih baik dari teman kalian yang kafir. Tunjukkan kepribadian kalian sebagai muslim, itu secara perilakunya, tata kramanya, sopan santunnya itu lebih baik dari orang yang non muslim itu. Setelah itu yang kedua, setelah teman kalian itu terkesan dengan akhlak kalian, baru kemudian diajak, itu pun dengan cara yang baik. Ayo, kalau memang ingin selamat dunia akhirat, ayo aku ajak kamu masuk Islam. Nah, ini cara yang baik. Kalau kita akhlaknya lebih buruk dari orang yang non muslim itu, kemudian kita ngajak dia untuk masuk Islam, sulit itu untuk berhasil. Dia tentu akan berpikir, buat apa saya masuk Islam ikut agamanya dia? Wong saya sehari-harinya perilakunya lebih baik dari dia. Saya bicaranya jujur, dia teman saya yang muslim itu suka bohong. Saya dermawan, teman saya yang muslim itu pelit. Nanti saya kalau masuk Islam jadi ikut kayak dia, jadi pelit, sombong, pemalas. Nah, gitu. Jadi dakwah itu yang berhasil adalah bagaimana? Yang pertama, tunjukkan kebaikan diri sendiri. Kepribadiannya tunjukkan menjadi pribadi muslim yang ideal. Sabar, jujur, amanah kalau diberi amanah. Tidak pernah berkhianat. Kemudian juga pekerja keras, suka menolong, dermawan. Setelah semua karakter ini dimiliki, maka teman kita yang non-muslim mungkin tidak perlu diajak, dia akan tertarik untuk masuk Islam. Apalagi kalau sampai diajak, mungkin malah mau dia. Nah, gitu. Ini juga begitu. Nabi Musa sudah digembleng oleh Allah berakhlak dengan yang sangat baik. Dan sebagai orang yang berakhlak baik, maka mengajaknya pun kepada Fir'aun juga dengan cara baik-baik. Enggak langsung pakai misuh-misuh, pakai maki-maki kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, kurang ajar kamu, menyembah kepada dirimu sendiri, mengaku Tuhan. Ayo masuk Islam. Enggak gitu. Tetap dengan cara yang santun. Nah, makanya akhlak itu merupakan sepertiga dari Islam. Akhlak yang baik itu adalah sepertiga dari Islam. Menurut hadis Jibril, yaitu hadis yang merupakan perbincangan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah. Hadis Sahih Bukhari Muslim, riwayat Bukhari Muslim, di mana malaikat Jibril datang ke tempat majelisnya Rasulullah. Malaikat Jibril kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil ihsan." Jadi berarti Islam itu tiangnya itu ada 3. 1 iman, 2 syariat Islam, yang ketiga ihsan. Ihsan ini termasuk dalam penafsiran para ulama adalah akhlak. Akhlak yang baik. Itu ihsan. Jadi kalau ada orang yang beriman, percaya kepada rukun iman yang 6, berarti dia sudah beriman. Kemudian dia melaksanakan syariat Islam dan menjauhi larangan yang diharamkan oleh Islam, maka dia berarti sudah berislam 2/3-nya. Tapi kalau dia belum berakhlak, dia belum Islam kafah namanya. Baru kalau dia sudah beriman, berislam, dan sekaligus akhlaknya baik, baik akhlak zahir maupun akhlak batinnya baik, maka baru disebut dengan Islam kafah. Kadang-kadang orang sekarang itu sering salah kaprah. Yang dikira kalau yang dianggap Islam itu kalau sudah berjilbab, jilbabnya sudah panjang, menutupi sampai separuh badan perempuan itu disebut kafah. Kemudian kalau yang laki-laki jidatnya sudah hitam sekali, itu disebut kafah. Belum. Kafah itu bukan di situ, itu kan syariah cuma. Syariah dan iman dan akidah itu cuma
Masing-masing sepertiga, berarti cuma 2/3. Mas. Sepertiganya itu ada di akhlak. Jadi ketika orangnya itu sudah rajin ibadah, bajunya juga sudah syar'i, katakanlah gitu, tapi masih akhlaknya masih buruk, dia belum kafah namanya. Masih 2/3 Islamnya. Itu juga yang dilakukan perilaku kalangan kaum Khawarij. Khawarij zaman zaman Sayyidina Ali. Itu dia termasuk orang-orang yang hafal Quran. Khawarij ini khusyuk sampai jidatnya itu hitam semua, kebanyakan surat sunnah, surat malam. Tapi belum punya akhlak. Sehingga kita ketika berbeda pendapat dengan sahabat yang lain, dengan Sayyidina Ali berbeda pendapat, Sayyidina Ali dibunuh. Karena akhlaknya tidak ada. Jadi akhlaknya nggak kalah pentingnya. Makanya semboyan Pondok Pesantren Al Khairat 3 itu. 1 iman, 2 ilmu, 3 akhlak. Kalau masih belum punya akhlaknya ini berarti kesantriannya masih dipertanyakan di Al Khairat. Bagaimana cara berakhlak itu? Salah satunya itu tadi, miliki karakter-karakter yang baik. Pekerja keras, rajin belajar, dermawan, sabar, suka membantu teman, amanah, tidak suka mencuri. Nah, kalau suka mencuri, suka gosip, itu masih belum berakhlak yang baik. Itu yang paling dasar. Yang kemudian yang kedua ya termasuk ikhlas. Kemudian juga dalam bersikap kepada orang-orang yang ahli ilmu itu juga hormat. Walaupun berbeda pendapat. Jadi ada ulama-ulama yang kita ketahui mempunyai sifat yang mempunyai karakter yang keras dalam berdakwah. Kita tidak perlu setuju, nggak usah diikuti. Tapi juga jangan dicaci. Seperti FPI, ini kan caranya keras. Dalam rangka nahi mungkar, itu caranya dengan mendatangi toko kemudian dihancurkan tokonya umpamanya. Kemudian dengan pemimpin FPI-nya suka keras kepada pemerintah atau kepada orang yang berbeda dengan dia, itu termasuk contoh yang tidak berakhlak. Tapi kita nggak usah mencaci mereka. Cuma nggak perlu ditiru. Nggak perlu ditiru. Jadi akhlak yang diinginkan, yang dicontohkan oleh pendiri Al Khairat, Kiai Suhud Zayadi, itu adalah dalam berdakwah kita harus seperti akhlaknya Wali Songo. Bagaimana? Selalu santun, menghormati kepada perbedaan, mengajak dengan lemah lembut kepada orang-orang yang kita dakwahi. Dan tidak membenci kepada orang yang pendosa. Orang-orang yang dosa itu jangan dibenci kalau mau didakwahi. Kita ajak secara pelan-pelan dan halus agar mereka kembali kepada jalan Allah. Tuh. Ya, ini yang dicontohkan oleh Nabi Musa juga. Ketika oleh Allah diperintahkan untuk mengajak Fir'aun supaya beriman kepada Allah, Nabi Musa mengajaknya kepada Fir'aun tidak dengan cara marah-marah, ya dengan cara baik-baik. Kenapa? Ya karena dengan cara marah pun belum tentu Fir'aun ikut. Maka lebih baik dengan cara yang baik. Cara yang baik ada kemungkinan ikut, walaupun belum tentu. Tapi lebih mungkin untuk ikut dibanding berdakwah dengan cara yang kasar. Wa ahdiyaka ila rabbika, ini kemudian. Jadi Fir'aun diminta oleh Nabi Musa supaya membersihkan diri dari syirik. Nah, syirik di sini dijelaskan dengan jelas. Syirik itu adalah orang yang menyembah selain Allah. Itu syirik. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan syirik menurut Wahabi. Kalau Wahabi, syirik itu datang ke kuburan, syirik. Datang ke dukun, syirik. Bukan itu. Yang maksud syirik menurut ulama Ahlus Sunnah adalah apabila dia tidak mengakui kalimat syahadat. Jadi kalau di sini disebutkan bi anta syahada alla ilaha illallah
dengan cara bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, wa ahdiyaka lan nutuhaken ingsun kah ing sira ila rabbika maring pangeran sira. Adulluka tegese bakal nutuhaken ingsun kah ing sira ala ma'rifatihi ing atase ngaweruhi ing Allah bil burhani kelawan dalil bukti. Itu katakan apa? Nabi Musa mengajak kepada kepada Firaun berdakwah, halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Fatahsya maka dadi wedi sira Firaun, fatakhafuhu maka dadi wedi sira hu ing rabbika. Fa'arahul ayatal kubra, fa'arahu, ini titik sampai di sini. Jadi isi dakwah dari Nabi Musa kepada Fir'aun adalah mengajak Fir'aun supaya bersyahadat, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan supaya hanya takut kepada Allah. Fa'arahu, ini sudah lain kalimat. Fa'arahul ayatal kubra, fa'arahu moko ngetoaken sapa Musa hu ing Fir'aun al ayatal kubra ing mukjizat kang gedhe kang agung, min ayatihi tis'ih saking ayat saking mukjizate saking pira-pira mukjizate Musa atis ingkang songo. Wahiyah utawi mukjizat utawi al ayat al kubra al yaduh iku tangan awil asa utawa tongkat jadi ular itu. Fakadzdzaba Fir'aunu Musa, fakadzdzaba moko ora iman, ora percaya sapa Fir'aun Musa ing Nabi Musa. Wa asa Allah taala wa asalan maksiat atau durhaka sapa Fir'aun Allah taala ing Allah taala, membangkang. Summa adbarah anil imani moko kari-kari berpaling atau mingu sapa Fir'aun anil imani saking iman. Jadi intinya dakwahnya Nabi Musa, walaupun Nabi Musa itu orangnya sudah ideal sebagai nabi, jujur, pekerja keras, tegas, tapi juga lembut, dan Nabi Musa juga mengajak kepada Fir'aun dengan cara baik-baik, tapi karena Fir'aunnya sudah tertutup hatinya dengan kesombongan, maka dakwah dari Nabi Musa tidak berhasil. Tsumma adbarah yas'a hale melaku sapa Fir'aun fil ardhi ing bumi bil fasati kalaban kerusakan. Jadi Fir'aun ketika diajak untuk beriman, Fir'aun membangkang, tidak mau beriman dan berpaling darinya. Bahkan dia lebih parah lagi pembangkangannya dengan cara fahasyarah fanada. Fahasyarah maka ngumpulaken sapa Fir'aun jamaah, tegese ngumpulaken sapa Fir'aun as-saharatah ing pira-pira tukang sihir, wa jundahu lan tentarane Fir'aun. Malah Nabi Musa ini dianggap sebagai pemberontak, berani ngelawan Fir'aun. Fanada moko manggil sapa Fir'aun. Faqala maka ngucap sapa Fir'aun, ana rabbukumul a'la, ana utawi ingsun rabbukumul a'la, rabbukum iku pangerane sira kabeh, al a'la kang luhur, la rabbah fauqi, tegese ora ana pangeran iku maujud fauqi ing dure ingsun. Diajak supaya beriman, malah Fir'aun membangkang, bukan hanya membangkang, malah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi kekuasaannya.
fa akhadahu Allahu maka ngalaphu ing Firaun Allah sapa Allah ai ahlakahu tegese ngancuraken sapa Allah hu ing Firaun bil gharqi kelawan karam tenggelam nakalal akhirati kelawan pembalasan nakalah kelawan pembalasan ai uqubata tegese kelawan siksa akhirat ai hadhil kalimatah seikilah kalimat wal ulalan kang pertama ai qauluhu qablaha tegese ucapane Firaun qablaha kang sadurunge ulah kang sadurunge hadhil kalimat ma alimtu lakum min ilahin ghairi ora weruh sapa ingsun lakum maring sira kabeh min ilahin saking suci pangeran ghairi kang saliyane ingsun wa kana bainahuma lan ana bainahuma iku antarane karune kalimat loro arba'una sanatan apa 40 apane taune inna fi dzalikal madhkuri satuhune iku ing dalem mengkono kang den sebut la ibratan yakti apa nasihat liman katuwe wong yakhsha kang wedi sapa man Allah taala ing Allah taala. Ini kisah pembangkangan Fir'aun dan kesombongan Fir'aun yang dikisahkan kembali dalam waktu yang singkat, secara singkat oleh Allah, tujuannya sebagai pelajaran bagi kita bahwa manusia itu tugasnya adalah salah satunya untuk beriman. Kalau tidak beriman, maka dia akan hancur. Kalau tidak hancur di dunia, dia pasti hancur di akhirat. Yang kedua, tugas manusia setelah beriman adalah mentaati perintah Allah. Apa perintah Allah bagi umat manusia? Banyak. Yang di dalam kesimpulan para ulama itu ada 5 tugas dari manusia. Ya antara lain tadi memelihara agama, hifdzuddin. Yang kedua hifdzul mal, memelihara harta. Artinya harta orang lain jangan diambil, jangan dicuri. Anak pondok kirimannya telat, jangan mencuri. Hutang kalau memang nggak punya, telepon orang tuanya cepat datang, uangnya sudah habis, jangan sampai mencuri. Nah supaya tidak cepat habis itu hidupnya harus hemat. Yang ketiga hifdzul irdi, menjaga diri, martabat daripada orang. Kemudian yang juga hifdzun nafsi, menjaga nyawa orang, nggak boleh dibunuh, nggak boleh melukai, nggak boleh melukai badan dan orang lain. Semuanya ada 5 yang oleh ulama disebutkan sebagai maqasidus syariah. Tujuan daripada syariah itu ada 5, itu yang harus dijaga. Ya intinya kalau lebih disimpulkan lagi, pokoknya seorang muslim yang beriman berkewajiban untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Itu satu. Yang kedua, dalam rangka taat itu juga termasuk meningkatkan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, akhlak ini terutama godaannya akhlak itu justru kepada orang-orang yang sudah pinter. Santri yang sudah pinter dapat bintang, dapat ranking, itu harus dijaga akhlaknya, jangan sampai sombong. Karena iblis pun kenapa dia kok sombong, disuruh nyembah sujud kepada Nabi Adam gak mau, ya karena dia merasa lebih pinter. Maka dia mendebat Tuhan. Mendebat itu berarti tandanya orang pinter, iblis itu. Nah, kita manusia jangan sampai seperti iblis yang diberi ilmu tinggi tapi sombong dengan keilmuan itu. Kenapa? Karena tujuan ilmu itu, ilmu hanya perantara, bukan tujuan.
Di mana ilmu itu hanya sebagai tempat transit, tempat mampir, wasilah, menjadi perantara. Tujuan akhir daripada ilmu yang kita dapat adalah akhlak tadi itu. Akhlak adalah tujuan akhir. Itulah sebabnya maka Allah sangat memuji kepada Rasulullah ketika Rasulullah bisa menunjukkan akhlaknya yang tinggi. Salah satu contohnya ketika Rasulullah dikecewakan oleh para sahabat, karena para sahabat lari dari perang Uhud. Ketika kalah dalam peperangan Uhud, itu para sahabat lari dalam perang itu namanya orang hukumnya dosa besar. Tapi Rasulullah tidak marah kepada pelaku dosa besar ini. Ketika pulang besoknya, para sahabat yang lari dipanggil semua, termasuk juga yang tidak lari. Cuma diingatkan saja, dinasihati supaya jangan diulangi. Nah, dengan sikap Rasulullah yang sabar itu kemudian dipuji oleh Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ayat ini hendaknya dijadikan pedoman ketika kita berdakwah. Baik berdakwah kepada orang lain maupun dakwah kepada keluarga sendiri. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah engkau memiliki sifat yang lembut kepada mereka-mereka. Ketika orang lain biasanya marah dalam menyikapi hal itu, Rasulullah tetap sabar. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi. Seandainya engkau bersikap kepada para sahabat yang salah tadi dengan cara yang keras, maka lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari kalian, dari engkau Muhammad. Nah, ini jadi ya, jadi dari ayat yang sedang kita baca, kita simpulkan bahwa yang pertama adalah menjadi kewajiban setiap muslim untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Namun demikian, sebelum mendakwai orang lain, kita harus, yang ideal, kita harus menyiapkan diri sendiri untuk berperilaku yang pantas untuk menjadi seorang pendakwah, yaitu berakhlak yang baik. Kemudian setelah itu ketika kita berdakwah pun juga harus mengikuti tata cara dan perilaku yang baik dan lembut. Mengajak kepada kebaikan tentu saja dengan cara yang baik. Tidak pantas orang yang mengajak kepada kebaikan dengan cara yang tidak baik. Cara yang kasar, cara yang memaki-maki golongan lain, menghina sesama muslim, itu nggak boleh. Nah, itu kira-kira dari ayat-ayat yang jadi saya ulangi lagi,
ayat-ayat yang sudah kita pelajari pada hari ini menjadi yang bisa diambil kesimpulan adalah bahwa merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk berdakwah, dan dakwah yang utama adalah dakwah untuk diri sendiri dan untuk keluarga terdekat, dan baru kemudian dakwah itu kemudian diperlebar kepada orang-orang yang di sekitar kita. Yang pertama. Yang kedua, dalam rangka berdakwah maka kita harus pantas untuk menjalankan dakwah itu, yaitu harus memperbaiki diri sendiri dulu. Jangan sampai orang yang kita dakwai kemudian tidak menolak dakwah kita hanya gara-gara sikap kita kurang pantas. Dan yang ketiga, cara berdakwah pun harus dilakukan dengan cara yang lembut. A antum asyaddu khalqan amis sama'u wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surah An-Nazi'at ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A antum asyaddu khalqan amis sama'u. Antum anata utawi sira kabeh bitahqiqil hamzataini kalawan nyataaken hamzah loro wa ibdalis tsaniyati lan ganti hamzah kang kaping pindho alifan ing alif wa tashiliha lan gampangaken saniyah wa idkhalil alifi bainal musahhalati lan nglebokaken alif ing dalam antarane hamzah kang den gampangaken wal ukhra lan kang liya wa tarkihi lan ninggal idkhalu alif ai mungkiru al-ba'tsih tegese pira-pira wong kang ingkar ing hari kebangkitan, ing hari kiamat. Antum anata utawi sira kabeh. Jadi ini antum itu berarti bitahqiqil hamzata ini. Ada juga dibaca wa tashiliha dan tidak, berarti hamzanya tidak ada, berarti antum, atau bisa dibaca yang lain. Antum anata utawi sira kabeh asyadduh iku luweh sanget khalqon apane kedadiane penciptaane amis sama'u anata langit asyadduh anata utawi langit asyadduh iku luwih sangat khalqon apane penciptaane. Banaha bangun sapa Allah ha ing sama. Lafat banaha bayanun jelasaken li kaifiyati khalqiha maring tata carane penciptaane sama. Jadi ketika orang kafir meragukan kemampuan Allah untuk bisa membangkitkan lagi manusia yang sudah jadi tanah, sudah jadi abu, maka Allah membuat argumen yang mudah difaham oleh orang kafir maupun orang muslim. Allah berfirman, kenapa kalian kok meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan lagi orang yang sudah mati? Memangnya penciptaan manusia itu lebih rumit daripada penciptaan langit, penciptaan semesta? Jawabannya apa?
ya lebih sulit untuk membuat planet semesta alam ini daripada sekedar membuat manusia. Kalau Allah mampu membuat semesta, planet, Mars dan bintang, matahari, bulan, maka membuat manusia itu sangat mudah. Nggak ada apa-apanya. Kira-kira gitu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'ah dhuwuraken sapa Allah samkaha ing bangunane sama. Allah meninggikan lokasi langit ada di atas sekali. Lafat rafa'a samkaha tafsirun iku nafsiri likaifiyatil bina'i maring tata carane bangun. Ai ja'ala samtaha tegese dadi akan sapa Allah samtaha ing bangunane sama atau langit fi jihatil uluwi ing dalam jihad dhuwur rafi'an kelawan dhuwur temenan wakila lan den ucapaken samkuha utawi lafaz samkuha sakfuha iku atape langit. Ini termasuk juga Allah mengajarkan kita bahwa ketika kita menghadapi orang bodoh, itu jangan langsung kita goblok-goblokin. Ada kan orang bodoh itu kan kadang-kadang pertanyaannya itu pertanyaan yang bodoh juga. Nah, kalau kita terangkan dengan cara sabar, bagaimana caranya membuat mereka menjadi tahu. Kalau sudah dijelaskan dengan begitu terang, masa juga nggak paham, ya nggak apa-apa. Jangan marah. Jadi ada perkataan Nabi Isa yang dikutip di mana kitab Ta'limul Muta'allim yang diajarkan ke Ja'far itu. Di situ ada Az-Zarnuji yang menulis itu mengutip pernyataan Nabi Isa. Ihtamilu minas safihi wahidatan kaitar bahu asyra. Bersabarlah kepada orang bodoh satu kali kaitar bahu asyra, maka engkau akan mendapatkan keuntungan 10 kali. Jadi kepada orang bodoh, orang pintar kepada orang bodoh itu harus sabar. Termasuk kita ketika kita berdakwah kepada orang bodoh. Siapa orang bodoh itu? Ya mungkin saudara-saudara kalian di rumah yang nggak mondok, itu termasuk kategori orang bodoh. Mungkin orang tua kalian yang tidak belajar sama sekali. Maka kita harus memiliki rasa sikap kesabaran yang berlipat-lipat. Jangan gampang marah. Ya, ihtamilu minas safihi wahidatan kaitar bahu asyra. Bersabarlah kepada orang bodoh, bersabar kepada orang bodoh satu kali kaitar bahu asyra, maka kalian akan mendapatkan untung 10 kali. Termasuk salah satu sifat kepemimpinan adalah sabar menghadapi orang-orang bodoh. Atau orang bodoh itu nggak otomatis orang yang betul-betul bodoh. Bisa jadi orang bodoh itu cuma nggak mau paham aja. Dia mungkin pendidikannya sudah tinggi, sudah S1, S2, tapi dia ketika dijelaskan nggak mau paham. Maka kita juga harus sabar menghadapi itu. Bahkan bukan hanya tidak paham, malah membodohkan kita. Oh, kamu itu nggak ngerti, padahal dia yang nggak ngerti. Nah, kita nggak usah membalas balik, saling bodoh-bodohan. Sabar aja. Lain kali terangkan lagi dengan bahasa yang lain. Nah, ini cara Allah ketika menghadapi argumen orang kafir. Orang kafir mengatakan, mana mungkin Allah mampu membangkitkan kami di hari kiamat? Kami kan sudah hancur. Tulang belulang kami sudah hancur, sudah habis dimakan tanah. Atau kata orang Hindu, kata orang Buddha, tubuh kami kan sudah dibakar, tinggal abu. Dan debunya itu sudah dibuang di laut, di sungai. Mana mungkin bisa bangun lagi? Maka Allah dengan jelas memakai argumen yang masuk akal menurut logika manusia. Allah berfirman, "Antum asaddu khalqan amis sama?" Lebih sulit mana membuat kamu manusia dibanding dengan membuat langit, membuat matahari, membuat bulan. Lebih sulit mana membuat bulan daripada membuat manusia? Tentu orang semua paham, lebih sulit membuat matahari. Sekarang aja ilmuwan tidak ada yang mampu untuk datang ke matahari.
Datangnya aja nggak mampu, apalagi membuatnya. Orang Amerika, orang Uni Soviet pada waktu itu mampu datang ke bulan. Dan sekarang datang ke Mars juga mampu, tapi tidak ada yang mampu datang ke matahari. Datang aja nggak mampu, apalagi buatnya. Nah, Allah itu mampu buat itu, buat matahari itu. Kenapa kok meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan lagi umat manusia nanti di hari kiamat? Di mana digambarkan di sini oleh Allah bahwa langit itu posisinya di atas, rafa'a samkaha fasawwaha, maka nyempurnaaken sapa Allah ha ing sama, bentuknya juga sempurna, ja'alaha mustawiyatan bila aibin, ja'alaha dadi akan sapa Allah ha ing sama mustawiyatan ing sempurna bila aibin kelawan tanpa cacat. Allah menjadikan langit dengan sempurna tanpa ada cacat. Apa yang dimaksud dengan sama ini apa? Nah, ini wallahu a'lam. Karena sesuatu yang disebut sama ini adalah sesuatu yang di atas kita. Ya. Nah, di atas kita itu apa? Kan banyak ini, bintang, meteor, planet. Itu banyak macamnya, yang seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Bahkan matahari itu cuma seperti kerikil kecil atau seperti debu berbanding dengan bola matahari itu. Ini menurut penemuan terbaru berdasarkan alat penglihatan, alat khusus yang dimiliki oleh NASA, Badan Antariksa Amerika yang terbaru. Itu bumi ini ibaratnya seperti debu dibandingkan dengan bola ya kita itu, dari kecilnya bumi itu. Lah, dibanding dengan matahari itu seperti matahari itu bolanya, bumi ini seperti debunya. Lah, ini ditemukan sekarang planet baru yang besarnya itu kalau dibandingkan dengan matahari, itu mataharinya seperti debu dan planet itu seperti bola. Ribuan juta kilometer lebarnya. Jadi kita itu nggak tahu yang mana yang masuk dengan sama ini. Apa yang planet yang terbesar itu? Atau mungkin ada lagi yang lebih besar lagi dari planet itu. Ini maha besarnya Allah dan maha penciptanya Allah. Nah, ini orang kafir masih mempermasalahkan, mampu nggak ya Allah membangunkan lagi manusia yang dulu sudah jadi debu? Nah, gitu ya. Ini Allah mengajak kita selalu untuk berpikir. Ya jelas mampu menciptakan semesta alam itu, semuanya itu mampu, apalagi cuma membangunkan lagi umat manusia yang sudah jadi debu. Wa al-tasah lailaha wa akhraja duhaha wa al-tasah lan dadi akan peteng sapa Allah lailaha ing pengine sama. Allah menjadikan langit itu malam, gelap. Ai azlamahu tegese dadi akan bengi, dadi akan peteng sapa Allah hu ing lail. Wa akhraja duhaha lan dadi akan terang sapa Allah duhaha ing siange sama. Dan Allah menjadikan langit ini terang benderang pada siang hari. Ai abrazah nur samsiha tegese nerangaken dadi akan terang sapa Allah nur samsiha ing cahayane srengengine sama. Allah membuat terang cahaya mataharinya. Wa udhifa ilaiha al-lailu wa udhifa lan den sandaraken ilaiha maring sama al-lailu apa bengi li'annahu kana satune lail zilluha iku bayangane sama. Wasyamsu lan den sandaraken apa matahari li'annaha sirajuha li'annaha kana satune samas sirajuha iku cahayane sama.
Wal arda ba'da dzalika dahaha, wal arda lan ing bumi ba'da dzalika ing dalam sakwise mengkono-mengkono mazkur dahaha menghamparkan sapa Allah ha ing ard ai basataha tegese ngamparaken atau menghamparkan seperti apa karpet itu dihampar. Din nah, kata-kata dahaha ya menghampar di dalam dahaha ini kemudian ditafsiri oleh ahli tafsir pada zaman itu dengan kata-kata menghampar ai basataha. Allah menghamparkan, seakan-akan ada kesan bahwa bumi ini datar. Tapi ini menurut penafsiran ahli tafsir pada saat itu, pada saat tafsiran ini dibuat. Ini menghampar ini tidak otomatis bumi menurut Al-Quran itu datar, enggak. Tidak ada di Al-Quran satu ayat pun, juga di hadis satu hadis pun mengatakan bahwa bumi itu bulat, bumi itu datar, itu tidak ada. Cuma penafsiran sebagian ulama. Dan penafsiran ulama itu dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka miliki dari ilmu-ilmu sebelumnya. Jadi seperti pernah saya ceritakan ketika ada santri yang nanya status bumi ini bulat apa datar, itu teori bahwa bumi itu datar itu sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Pada zaman kalangan filsuf Yunani, Aristoteles, Plato, Socrates, itu semua mereka membuat teori bahwa bumi itu datar. Jadi sebelum Islam ya, teori bumi datar itu sebelum Islam. Karena memang belum dilakukan penelitian secara nyata, belum, cuma teori saja. Ya, teorinya kan memang menurut akal, menurut pemikiran yang biasa, itu bumi ini datar. Sini sampai, kalau nggak datar bagaimana ada lapangan bola, ya kan? Nah, menurut pikiran kita. Tapi ketika diteliti setelah teknologi maju sudah dibangun sehingga kita bisa terbang ke atas, nah itu maka ketahuan bahwa bumi ini bulat, sama dengan matahari, sama dengan bulan. Ini manusia itu sebenarnya seperti semut. Semut ketika menginjak bola, seandainya semut itu bisa sholat, punya sejadah, tentu dia bisa sholat di atas bola itu, menghamparkan sejadahnya di atas bola. Si semut kemudian mengira bola ini adalah datar. Bagaimana nggak datar? Kalau nggak datar saya nggak bisa sholat di sini, ya kan? Dan semut pun bisa main bola di situ, bisa main bola, bisa lari-lari di bola itu, di bulatan bola itu. Dia mengira bola itu datar. Kalau nggak datar mungkin saya sudah jatuh ini. Nah, gitu juga pikiran manusia awam. Nah, tetapi kemudian ilmu pengetahuan sudah sedemikian majunya, bisa menciptakan teknologi sehingga manusia bisa terbang ke luar angkasa dengan di remote dari bawah. Jadi seperti sekarang ini kalian bisa pakai HP. Itu kan menggunakan satelit HP-nya itu. HP bisa kita berhubungan antara sini dengan rumah, antara Indonesia dengan luar negeri, bisa pakai telepon-teleponan, kan nggak pakai kabel itu. Bagaimana caranya bisa berhubungan ini? Ini karena ada satelit yang ditaruh di luar angkasa sana. Tanpa ada tiangnya, satelit itu. Satelitnya itu taruh di luar angkasa, di atas sekali, yang lepas dari orbit bumi, lepas dari gravitasi bumi, dan itu dikontrol dengan komputer di bawah, di bumi. Dengan itu kita bisa melihat bumi itu seperti apa. Nah, dari situ maka tampak. Jadi semut itu juga begitu. Kalau seandainya semut itu nanti ditaruh, yang asalnya ada di bola, ditaruh di agak jauhan dikit, maka semut akan tahu bola itu bulat. Sama dengan manusia.
Nah, jadi itu ya. Nah, maka penafsiran tentang bumi datar dan bumi bulat itu hanya penafsiran kalangan ahli tafsir. Nah, penafsiran itu bisa salah, bisa benar, dan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi di Quran tidak ada pernyataan bahwa bumi itu bulat, bumi itu datar, ataupun pernyataan bahwa bumi itu bulat, tidak ada pernyataan itu. Yang di sini ini dikatakan wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bahwasanya bumi itu setelah penciptaannya itu kemudian dihamparkan. Nah, dihamparkan ini menurut bayangan kemampuan manusia sebelum ada terciptanya ilmu pengetahuan yang maju. Wa kanat makhluqatan qablas sama'i wa kanat ono apa ardu makhluqatan ikutan ciptaaken qablas sama'i sebelum langit. Min ghairi dahwin saking tanpa den hamparaken. Nah, jadi kalau ulama yang sekarang, bagaimana ulama sekarang menyikapi tentang masalah bumi? Ya, ini mayoritas ulama-ulama yang dikenal integritasnya, kemampuannya itu sepakat bahwa bumi itu memang bulat. Bahkan ulama Wahabi sendiri, salah satu ulama Wahabi Nasiruddin Al-Albani itu menyatakan orang yang menyatakan bahwa bumi datar itu orang yang bodoh. Kenapa? Ya karena bulatnya bumi itu sudah seperti pedasnya cabai. Gak ada lagi yang bisa membantahnya. Ada nggak orang yang menyatakan cabai tidak pedas? Cabai keriting itu, cabai apa? Cabai rawit. Ada yang nggak menyatakan cabai rawit tidak pedas? Nggak ada. Kecuali kalau mati rasa lidahnya itu. Semuanya menyatakan cabai itu pedas. Nah, bulatnya bumi itu seperti pedasnya cabai. Sudah merupakan menjadi fakta yang tak terbantahkan. Jadi kalau ada orang yang pakai teori bumi datar, itu dia ingin kembali kepada masa sebelum Masehi itu, masa Pluto, masa kalangan filsuf yang masih berdasarkan murni teori, tidak melalui penelitian lapangan. Akhrajah minha ma'aha wa mar'aha, akhrajah ngetokaken sapa Allah, hal yang ngetokaken sapa Allah, lafaz akhrajah halun iku dadi hal bi itmari qad kalawan nyimpan qad ai mukhrijan tegese ngetokaken minha saking ardi ma'aha ing banyune ardi bitafjiri uyuniha kelawan ngaliraken mata aire atau ngaliraken pira-pira sumbere ardi. Dari bumi inilah maka keluar air. Dengan air itu maka manusia bisa hidup, bisa minum, bisa tidak dehidrasi, dan juga tumbuh-tumbuhan juga bisa hidup. Tanpa air tumbuh-tumbuhan nggak bisa hidup. Jadi Allah itu menciptakan manusia supaya hidup itu tentu dengan sarana dan prasarananya. Memang hidupnya manusia itu atas kehendak Allah. Tapi Allah juga menghidupkan manusia itu memakai sarana-sarana. Sarananya apa? Satu, air. Yang kedua, dengan air ada makanan. Nah, maka dengan air dan makanan inilah manusia bisa hidup. Yang kedua kemudian ada matahari yang bisa menghidupkan tanaman itu. Di samping air, matahari juga butuh tanaman juga butuh matahari. Ini sama dengan manusia kalian ini. Kalian tentu berdoa kepada Allah supaya saya kiriman lancar. Setiap akhir bulan orang tua saya datang atau mengirimkan uang tepat waktu dan jumlahnya juga sama, kalau bisa lebih. Ya. Doa itu tentu kalau diijabahi, dikabulkan oleh Allah, maka bagaimana caranya? Ya melalui orang tuanya. Orang tuanya yang bisa lancar rezekinya. Lancarnya rezekinya gimana? Apakah langsung tiba-tiba uang datang dari langit masuk ke dalam rumah kalian? Ya enggak. Lancarnya rezeki berarti orang tua kalian semangat untuk bekerja dan
ada yang bisa dikerjakan. Walaupun semangat kerja, kalau nggak ada yang bisa dikerjakan, bagaimana bisa dapat rezeki? Nah, itu. Jadi semuanya melalui yang disebut dengan sunnatullah, melalui sebab-sebab. Semua yang kita lakukan itu melalui sebab-sebab yang diberikan oleh Allah. Termasuk ini, ketika Allah hendak menghidupkan manusia, maka ada sebabnya. Satu, dia dapat makan dengan lancar, organ tubuhnya berfungsi dengan normal, jantungnya baik, ginjalnya baik, sehat, maka dia bisa tumbuh dengan sehat dan bisa makan, bisa minum dan seterusnya. Jadi itu ingat ya. Jadi kita minta kepada Allah sesuatu yang kita inginkan, itu nanti Allah akan memberikan tidak secara langsung. Ketika kita minta ilmu kepada Allah, ya Allah, Rabbi zidni ilma, berilah tambahan ilmu kepadaku. Itu Allah nggak akan memberikan langsung ilmunya langsung masuk ke otak kita, ya enggak. Ada melalui sebab-sebab, melalui pengajian seperti ini, kemudian melalui sekolah di diniyah dan di formal, melalui program tahfidz bahasa Arab, dan yang kedua melalui keinginan kita yang semangat itu. Kita semangat untuk belajar, kita diberi semangat untuk belajar, itu tanda bahwa kita akan diberi tambahan ilmu. Jadi ketika Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku, kemudian doa itu diijabahi oleh Allah, maka tandanya ijabahnya itu kalau kita rajin. Kalau kita tidak rajin belajar, berarti itu tanda doa kita tidak terkabul. Gitu ya. Begitu juga kita berdoa, semoga orang tuaku diberi rezeki yang banyak dan lancar. Maka itu bukan berarti langsung uang datang ke orang tua kalian, tapi itu ditandai dengan orang tua kalian dapat jalan untuk rezeki itu. Rajin bekerja, semangatnya luar biasa, dan ada jalan untuk berjualan atau mendapatkan rezeki. Ya, semua di dunia ini tidak ada yang instan, semuanya melalui proses-proses itu. Termasuk juga mendapatkan ilmu. Wa mar'aha, lan tempat urip ya, tempat uripe ardi. Ai ma tar'ahun na'amu minas syajarih, ma tegese barang tar'ahu kang angon. Hu ing ma an-na'amu apa binatang ternak, minas syajarih saking kayu, wal asyabih lan suket rumput. Wa ma yaquluhun nasuh, lan barang yaquluhu kang mangan hu ing ma an-nasu sapa menungso, minal aqwati saking makanan pokok, wathimarih lan buah-buahan. Wa itlaqul mar'a alaihi, lan ngemutlakaken nggon angon alaihi ing atase ma isti'aratun iku isti'arah. Isti'arah itu kiasan. Wal jibala arsaha, wal jibala arsaha, wal jibala lan ing gunung, pira-pira gunung, arsaha netepaken sapa Allah ha ing jibal. Athbataha tegese netepaken sapa Allah ha ing jibal ala wajhil ardi ing ngatasi dhuwure bumi. Litas kunah, supaya anteng sop apa ardi. Ini menurut Al-Quran, gunung itu gunanya untuk supaya kuat, jadi paku. Kalau bangunan itu kan kayu ditempelkan ke lemari itu dipaku supaya kuat. Sama dengan rumah-rumah yang dulu itu kan sebelum ada sistem cor ini, itu kan semua pakai tiang-tiang, yang tiangnya itu dipaku. Supaya apa? Supaya tetap kuat, enggak roboh. Mataan, apa tujuannya Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi dengan seluruh isinya? Ada tumbuh-tumbuhan, ada rumput, ada makanan. Tujuannya salah satunya salah satu tujuannya adalah mataan. Mataan krono kesenangan.
lakum maring sira kabeh. Ya untuk menyenangkan manusia. Makanan supaya manusia hidup, manusia diturunkan di bumi supaya dia tetap hidup, maka diberilah dia fasilitas-fasilitas berupa makanan, padi, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, air, hewan-hewan. Itu tujuannya apa? Ya untuk memfasilitasi manusia supaya bisa tetap hidup dan bisa bersyukur kepada Allah dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Mata'an, lafadz mata'an maf'ulun lahu, ikut tadi maf'ul lah. Maf'ul lah itu bermakna krono. Karena limuqaddarin maring fi'il kang den kira-kira. Ai fa'ala dzalika mut'atan tegese nglakoni sapa Allah dzalika yang mengkono mazkur mut'atan krono nyenengaken. Au masdaru tamti'an utawa dadi masdari lafadz tamti'an. Tamti'an artinya maringi kesenangan. Memberi kesenangan kepada siapa? Lakum maring sira kabeh wali an'amikum lan maring pira-pira ternake, hewan ternake sira kabeh. Lafadz an'amikum jam'u na'amin, jama'e lafadz na'am yaitu ternak. Wahiyah utawi an'am al-ibilu wal baqar wal ghanam. Wahiyah utawi an'am al-ibiluh iku unta wal baqaru lan sapi wal ghanamu lan ghanam. Nah, ini salah satu hewan saja disebut ya. Banyak kalau di Indonesia itu ya, karena ini di Arab Saudi, dulu di Arab. Di Arab itu ya hewan yang ada yang diketahui yaitu unta, sapi, kambing, keledai. Kalau di Indonesia ya lebih banyak lagi, kerbau dan lain-lain. Jadi ini termasuk kesimpulan di akhir ini. Jadi Allah menceritakan bahwa satu hari kiamat itu pasti tiba, yang gunanya untuk penghisapan, evaluasi seluruh perbuatan umat manusia, di mana pada hari kiamat semua orang yang sudah mati, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir nanti, itu dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi seperti biasa, dan kemudian dihitung amalnya. Yang amalnya sudah tidak ada dosanya langsung masuk surga, yang masih ada dosanya disiksa dulu bagi orang muslim. Kemudian adapun orang kafir langsung masuk neraka selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Allah mengisahkan, menceritakan bahwa seluruh semesta alam ini, baik matahari maupun bumi, itu diciptakan untuk menyenangkan manusia, memberi fasilitas kepada manusia dan hewan. Nah, kalau memang adanya fasilitas yang ada di bumi dan semesta, ini tujuannya untuk menyenangkan manusia, memberi fasilitas kepada manusia, maka tiada jalan lain bagi kita selain untuk mensyukurinya. Mensyukuri semua anugerah yang ada, yang telah diberikan Allah kepada kita. Dengan cara apa? Beriman kepada Allah, mengikuti perintahnya, dan menjauhi larangannya. Itu kesimpulannya. Dan ketika kita sudah beriman kepada Allah dan telah mengikuti syariat Allah, maka jangan lupa hal yang terakhir, yaitu berakhlak dengan baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk Allah yang lain. Jadi berakhlak itu bukan hanya kepada sesama manusia, bukan hanya kepada orang tua, kepada paman, guru agama maupun guru umum, kepada tetangga, kepada orang yang lebih tua, bukan, tapi juga kepada hewan-hewan. Kita juga harus berakhlak. Bagaimana cara berakhlak kepada hewan? Ya dengan tidak menyakitinya, tidak menyakiti kepada hewan itu. Dan kalau ada hewan
kelaparan kita kasih makan. Ada hewan liar di jalan-jalan, walaupun itu anjing. Kita ngelihat anjing di jalanan, namanya kehausan atau lapar, duduk kelaparan, kita kasih makan. Itu termasuk bagian dari akhlak kepada makhluk Allah. Ada orang yang bisa masuk surga karena memberi makan itu kepada hewan anjing. Walaupun hewan anjing najis menurut 3 mazhab, tapi tetap itu adalah makhluk Allah yang harus kita jaga kehidupannya. Ya, harus kita jaga. Jangan dibunuh. Ada sebagian anak-anak kecil dulu, waktu saya masih kecil itu, kalau ada anjing dikejar dibunuh, nggak boleh itu. Ada babi, mentang-mentang babi itu najis, kemudian ada di jalan dibunuh, nggak boleh dibunuh. Cuma kita nggak boleh nyentuh. Tapi tetap kalau dia membutuhkan makanan, kita kasih makan. Itu bagian dari akhlak sebagai wujud rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada pencipta, kepada Allah. Fa idza ja'atit tammatul kubra wallahu a'lam.